balance dari apa yang kita makan. Kita mau atur makanan kita harus sesuaikan juga dengan lifestyle kita. Iya. Jadi kalau memang orang yang lifestyle-nya sering aktivitas banyak berpikir, ya otomatis dia harus menggunakan karbohidrat yang cukup baik sumbernya. Olahraga yang paling baik itu ada 4 tahapan ya. Jadi kita harus lihat dari frekuensinya, intensitas, type, dan time. Halo kawan Merdeka, jumpa lagi barengan saya Amal Bastian menyapa Anda di Glam Talk. Bakal ada banyak obrolan mengenai kesehatan yang bakal kita kupas hari ini bersama dengan Dr. Fani Imanuddin M.Biomed AAM. Seharusnya namanya panjang banget dengan titelnya, tapi kita persingkat karena biar materinya aja yang panjang. Oke? Dr. Fani apa kabar? Halo Mas Amal. Been a long time. Kita nggak bikin konten kayak gini. Iya ya. Masa sih? Iya. Oh. Kita terakhir itu waktu di Glam Talk yang di studio. Oh iya. Itu udah tahun 2020. Agak lama ya. Dari kita sebelum pakai masker sampai pakai masker. Sekarang harus pakai masker soalnya. Sekarang harus pakai masker karena ada varian baru ya. Oke, Dok, untuk aktivitasnya dulu deh sebelum kita masuk ke banyak materi yang sudah saya persiapkan ini. Nah, ini aktivitas saya sejak tahun 2000 kemarin ya, 2019. Nah, itu memulai adanya konten edukasi, Mas. Oke, ini spesifiknya edukasi apa nih? Spesifik edukasinya ke healthy lifestyle. Oke. Ya, jadi membahas tentang lifestyle kita, terus kemudian membahas tentang hal-hal yang bisa merubah lifestyle kita dan bisa membuat penyakit-penyakit. Nah, itu berhubungan juga dengan anti-aging ya. Oke. Jadi memang ilmu yang saya gelutin kan memang anti-aging. Jadi edukasinya mengarah ke sana. Oke, gitu. Artinya di sini untuk kontennya itu di akun apa namanya, Dok? Akunnya _Dr. Dr. Fan itu fokus ke jadi merubah pola hidup dari unhealthy menjadi healthier gitu ya. Oke. Baik, ini kalau kontennya disajikan di situ dengan aktivitas yang ada itu saling support atau gimana sih, Dok? Dengan aktivitasnya dokter, kegiatan sehari-hari atau bahkan support juga ke runner juga karena Dr. Fani ini gitu. Ya, sangat support ya, karena kan di samping saya sebagai dokter, otomatis kan saya juga harus memberikan contoh ya kepada masyarakat. Dan tidak hanya sebagai pembawa materi aja, tapi saya juga harus menjalankan gitu loh lifestyle-nya supaya biar bisa lebih yakin lagi dan bisa lebih menginspirasi lagi lebih banyak orang gitu. Dan itu mensupport juga ke aktivitas, ke pekerjaan, ke olahraga. Banyak hal ya? Ya, banyak hal gitu. Oke, baiklah. Keluarga. Tuh kan, agar lebih mengenal ya seperti apa sosok dari Dr. Fani ini. Dok, buka dulu dong ini maskernya sebentar aja. Agar kawan Merdeka bisa tahu juga nanti pada saat masuk ke Instagram, ngecek YouTube-nya, tahu wajahnya kayak gimana gitu ya. Saya juga buka sebentar aja tuh ya. Kita apresiasi yang udah dandan. Oke, Dok, kita pakai lagi di sini. Yes, karena yang namanya lifestyle, apalagi ini gaya hidup sehat, Dok, pasti butuh yang namanya bukan cuma baca materi aja, tapi juga praktek. Saya sepakat tentunya. Tadi Dr. Fani bilang bukan hanya materi dari konten, tapi juga saya melakukannya. Benar. Agar lebih afdol gitu ya, Dok ya. Iya. Ada materi teorinya, ada prakteknya juga. Nah, kalau kita coba kaitkan dengan topik kita hari ini yaitu exercise and wellness. Kita udah tahu exercise itu apa, tapi wellness-nya itu seperti apa sih, Dok, artinya? Nah, kalau wellness mungkin kita bisa katakan lebih simpel itu kesehatan. Ya, tetapi banyak orang itu mengacu wellness ini hanya sehatnya tuh hanya secara fisik gitu. Tetapi padahal kesehatan fisik ini hanya tercakup dari sisi nutrisi, dari sisi olahraga, aktivitas, kemudian tidur, lalu juga hal-hal yang lain ya, obat-obatan ya, itu untuk ke kesehatan fisiknya. Tapi sebenarnya itu yang dimaksudkan dengan wellness itu adalah suatu integrasi dari keseluruhan. Jadi dari fisiknya, mentalnya, spiritualnya, emosional, dan juga occupational. Gitu. Nah, ini
semuanya tuh harus terintegrasi dan harus dilakukan secara terus-menerus agar bisa mendapatkan sesuatu yang kita sebut dengan well-being. Gitu. Jadi ada goalnya ya dari wellness program ini ya. Jadi wellness ini adalah sesuatu yang dari yang not great ya, tetapi menjadi lebih well. Gitu. Jadi ya misalkan mungkin kadang kan ada ketidakseimbangan ya. Ada orang yang sehat fisik tapi stres gitu. Ada orang yang bahagia banget tapi obes gitu. Nah, jadi di sini yang dikatakan wellness itu tidak hanya berbatas di satu aspek aja, tetapi berbanyak hal. Jadi ya itu tadi ada emosionalnya juga ya, terus kemudian mentalnya, sosial, lalu juga environment-nya juga ya. Secara holistik ya, atau secara menyeluruh, inside outside, bukan hanya di internalnya orangnya itu aja, tapi juga eksternalnya juga bisa support ke well-being tadi. Seperti itu. Jadi ya, nah olahraga itu sebenarnya adalah salah satu yang fondasi utama. Nah makanya kenapa dia di nomor 1 sebagai yang namanya physical wellness. Nah, kalau kita sudah tercapai physical wellness-nya, maka yang lainnya itu bisa mengikuti. Berarti yang untuk puncak gerakan dari menjalani wellness ini adalah physical wellness itu sendiri. Karena kan kita juga tahu ya, lifestyle kita sedentary lifestyle semua ya. Jadi maksudnya kadang-kadang kan duduk, nonton, gitu, main game dan lain-lain. Nah, itu unsur wellness itu ada yang kurang akhirnya gitu. Baik. Apalagi kan masyarakat kita saat sekarang ini kan sedang mengalami pandemi ya. Jadi harus memang memperhatikan wellness ini sebagai salah satu yang bisa mendorong dan bisa memperbaiki kualitas hidup. Gitu. Jadi ngarahnya nanti akhirnya ke kualitas hidup, Mas. Ke kualitas hidup yang tadi sempat Dr. Fani bilang well-being tadi, atau ke good wellness. Nah, bagaimana cara kita mencapai good wellness itu? Dan good wellness itu definisinya seperti apa? Apakah pencapaian semua tentang wellness, semua variabel dicukupi atau terpenuhi baru mendapatkan good wellness atau gimana? Jadi gini, yang dimasukkan dengan good wellness itu kalau sudah seimbang di antara ke-7 dimensi yang tadi disebutkan. Jadi mulai dari physical, emotional, mental, sosial, environment, dan satu lagi occupational tadi. Ya, dan nah ini semua harus dalam keadaan seimbang gitu. Nah, kalau kita ada salah satu yang tidak seimbang itu tadi menjadi tidak good gitu. Kalau kita sebagai masyarakat awam untuk masuk ke area wellness ini sampai mencapai well-being wellness itu, Dok, apakah kita harus kayak sakit dulu kemudian sadar? Atau memang ya mumpung lagi sehat ya ayo dibentuk wellness-nya gitu? Iya, harusnya sih seperti itu ya, karena kalau kita sudah ibaratnya sakit, nah otomatis kan pasti banyak hal yang sudah bisa terimpact ke aspek wellness kita gitu. Contohnya ya financial juga, sosial banyak gitu ya. Banyak ya. Nah, jadi nggak kuat juga gitu ya. Jadi dengan aspek sakit itu kan berarti kita nggak bisa produktivitas gitu loh. Jadi kita juga nggak bisa kerja ya. Banyak hal yang bisa terjadi ya dalam keluarga juga seperti itu. Kawan Merdeka masih di Glam Talk, masih membahas tentang exercise dan juga physical wellness. Kalau tadi sudah dijelasin oleh Dr. Fani mengenai 7 dimensi, mulai dari physical, fisik, emosional, emosi, intelektual ya, kepintaran, kecerdasan kita, sosial, bagaimana hubungan kita dengan yang lain, spiritual, hati, jiwa, environmental, masalah lingkungan, dan juga occupational, masalah karir. Kita fokusnya ke physical wellness. Nah, Dr. Fani, kunci untuk menjalani dan fokus ke physical wellness itu apa aja? Nah, ini sebenarnya ada 5 kunci yang penting yang bisa kita capai dan kita bisa lakukan ya untuk tercapai yang namanya physical wellness kita. Yang pertama itu bukan dari olahraganya aja, tetapi dari tidur. Ya. Tidur yang seperti apa, Dok? Nah, tidur ini kita harus, sebenarnya orang tuh berpikir ya,
ya udah pokoknya penting tidur gitu. 5 jam, 4 jam yang penting saya udah tidur gitu. Tapi ternyata kalau kita mau sehat, wellness itu tidurnya yang pas adalah 8 jam. Oh, 24 jam dibagi 3. 8 jamnya itu digunakan untuk istirahat. Digunakan untuk istirahat atau tidur. Ya. Oke, baik. Nah, tidurnya ini berfungsi untuk berbagai macam, untuk perbaikan kerja tubuh kita, brain, terus kemudian organ-organ tubuh ya, dari mulai dari pencernaan, mulai dari limpa, terus kemudian sampai liver, sampai ke ginjal ya. Kayaknya semua organ perlu organ tidur. Tubuh itu perlu istirahat. Gitu. Karena justru di saat itulah dia akan membuang toksin ya. Dan itu fungsi utamanya. Jadi langkah pertama supaya orang itu bisa lebih sehat yaitu tidurnya harus cukup. Oke, 8 jam 8 ya. jam. Kemudian di jam berapa kita sebaiknya tidur sehingga nanti manfaat dari sleep untuk physical wellness itu bisa sempurna gitu, Dok? Yang paling bagus tidur itu di jam 10. 10 malam. Iya, jam 10 malam. Kayak saya 10 pagi. Ngawur itu. 10 malam. Jadi ya memang sih ada konsekuensi ya pastinya ya. Nah, itu tadi makanya saya bilang 7 dimensi ini kalau dilakukan secara full itu memang sangat-sangat sulit gitu. Tetapi jika kita good in one gitu ya, itu sudah mewakili dan sudah bisa lebih baik gitu. Kayak nutupin kurangnya untuk dimensi lain. Iya, tetapi akan jauh lebih bagus apabila kita melakukan ketujuh dimensi ini dengan seimbang, dengan balance gitu. Nah, itu yang akan memperbaiki juga kualitas hidup kita. Karena kalau satu aspek ini ada yang kurang, maka itu akan memberikan dampak ke aspek yang lain. Saling berhubungan satu sama lain. Betul. Gitu. Baiklah. Jadi contohnya misalkan tidurnya kurang. Nah, tidurnya kurang ini akhirnya kita mengalami yang namanya lemah. Terus kemudian kadang mood swing juga, Dok. Moodnya nggak enak. Betul. Gitu ya. Bisa tantrum juga kalau anak-anak gitu ya. Terus kemudian kalau kita kurang tidur bisa semua gerakan kita menjadi lebih lamban, lebih slow, lebih pelan. Terus kemudian juga kalau misalkan kita mikir itu kayaknya juga kayak orang bilang lemot ya. Nah, itu kalau misalkan kita kurang tidur berarti kan udah otomatis mengganggu ke aktivitas yang lain kan. Betul. Dan kalau kurang tidur kita malah nggak bisa melakukan physical activity. Nah, jam 10 malam tidur, bangun pagi, intinya fresh gitu ya, 8 jam. Fresh ya, 8 jam. Baik. Dan itu yang pertama. Yang kedua itu adalah makanannya. Nah, ini. Nah, ada yang harus digarisbawahi, Dok, mengenai makanan atau eating-nya ini gimana tuh? Jadi harus eating well ya. Kayak gimana tuh? Eating well itu bukan berarti kita diet terus nggak makan, terus mengurangi semua aspek makanan kita untuk supaya bisa mendapatkan bentuk tubuh yang ideal. No. Ya, jadi kita eating well itu adalah balance. Jadi balance diet ya, balance dari apa yang kita makan. Kita mau atur makanan kita harus sesuaikan juga dengan lifestyle kita. Jadi kalau memang orang yang lifestyle-nya sering aktivitas banyak berpikir, ya otomatis dia harus menggunakan karbohidrat yang cukup baik sumbernya. Gitu. Tapi kalau misalkan dia atlet, berarti dia harus mengkonsumsi protein yang cukup tinggi. Kadar protein dan kualitas proteinnya. Intinya tahu apa yang diasup, tahu apa digunakan gitu ya. Betul. Jadi dan semua itu harus dibuat gitu ya, dan harus memang diprogramkan gitu sesuai dengan lifestyle-nya, sesuai dengan pekerjaannya dan seperti itu. Nggak asal makan ya, Dok. Jadi, ya. Tetapi yang paling penting juga adalah kita harus berpikir bahwa kita harus memilih makanan yang bernutrisi. Itu dia. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar makan aja. Apa yang ada di depan dimakan gitu. Itu perlu kita pertimbangkan. Dan processing food. Itu selalu saya
ingatkan processing food, trans fat, lalu makanan-makanan yang mengandung dairy, mengandung gluten. Nah, itu semua sebisa mungkin kita harus bisa menghindari. Oke, baiklah. Itu eating well. Jadi kalau Merdeka udah tahu ya. Jadi nggak asal makan, nggak asal fokus kenyang, tapi nutrisi seimbang. Oke. Kemudian berikutnya Dok, poin ketiga. Nah, poin ketiga adalah physical activity baru. Jadi dari movement kita mungkin pada saat baru bangun tidur kita bisa melakukan gerakan-gerakan yang bisa stretching dan lain-lain. Setelah itu baru kita memilih waktu untuk olahraga. Jadi kita bisa mengkombinasikan waktu olahraga kita bisa di pagi hari ataupun di sore hari. Yang paling bagus yang mana Dok? Di jam apa? Sebenarnya sih dua-duanya sama-sama bagus. Tapi kalau di pagi hari itu masih ada energi kita masih full. Jadi energi kita ini digunakan untuk mendapatkan oksigen lebih banyak. Itu nggak terdistraksi dengan kerjaan, ngurus anak dan sebagainya itu ya. Iya, itu. Tetapi kalau misalkan kita punya waktunya di sore hari, it's okay juga. Gitu. Karena setelah olahraga kita akan terstimulasi hormon-hormon yang bisa membantu untuk tubuh kita regenerasi, recovery. Jadi kita bisa setelah olahraga kita bisa istirahat. Bisa tidur nyenyak ya. Bisa tidurnya lebih nyenyak. Baik. Gitu. Berapa jam Dok? Olahraga yang paling baik? Olahraga yang paling baik itu ada 4 tahapan ya. Jadi kita harus lihat dari frekuensinya, intensitas, type, dan time. Gitu. Gimana tuh? Jadi dari frekuensinya itu misalkan 1 minggu kita bisa minimal olahraga 3-4 kali seminggu. Terus kemudian intensitas kita bisa pilihkan intensitas ringan, sedang, atau berat. Lalu kemudian kalau type jenis olahraganya apakah mau cardio ataukah mau resistance training ataukah mau yang weight training gitu ya. Dan yang keempat adalah time, yaitu durasinya. Jadi durasi tiap olahraganya berapa lama? Mau 30 menit atau 45 menit. Nah, yang memang sangat-sangat dianjurkan itu kurang lebih di antara 30 sampai 45 menit. Oke, kalau jenisnya tadi Dok, itu memang harus di-mix ya? Harusnya nggak cukup kalau kita lari doang. Iya, betul. Nggak cukup kita angkat-angkat aja gitu ya Dok ya? Iya, betul. Jadi memang harus dikombinasi supaya fungsi dari olahraga atau fungsi dari organ tubuh kita ini akan menjadi lebih baik lagi. Karena kan kalau olahraga kardio gitu ada fungsinya untuk jantung dan respirasi. Sedangkan kalau untuk olahraga strength training, untuk fungsinya adalah untuk membentukkan otot. Gitu. Diaktifkan semua dengan mix jenisnya ya Dok ya? Iya. Oke, baik. Dan juga ada olahraga yang tujuannya untuk relaksasi. Itu dia. Ya gitu. Tapi itu nanti dibahas di aspek yang kelima. Terakhir. Baik. Ini masuk ke poin 4 dulu kalau gitu Dok ya? Masuk ke poin 4 itu adalah physical hygiene. Kayak gimana Jadi tuh? hygiene kita ini ya kita harus bersih. Harus memperhatikan kebersihan tubuh kita, memperhatikan kondisi tubuh kita secara keseluruhan ya. Dari mulai kalau nggak bersih ya pasti banyak kumannya ya kan, gitu. Dan terus kemudian yang kelima adalah relaksasi. Nah kalau relaksasi ini biasanya ada sedikit berhubungan dengan spiritual, ya. Tetapi kalau relaksasi di sini itu adalah kita harus bisa memiliki waktu untuk diri kita, gitu. Terus kemudian melakukan relaksasi seperti meditasi. Terus kemudian contoh-contoh relaksasi ya bisa membaca buku, kemudian me time lah, gitu. Nah itu adalah physical wellness yang 5 kunci physical wellness yang bisa kita lakukan. Oke, kalau tadi Dr. Fani, kawan Merdeka sudah menyebutkan 5 kunci penting dalam physical wellness. Di antaranya ada tidur, kemudian eating well atau makan makanan sehat, physical activity, olahraga dan sejenisnya, hygiene, masalah kebersihan, dan juga yang kelima adalah relaksasi. Kalau saya coba fokuskan ke bagian physical activity atau olahraganya itu, gerakan-gerakan yang semacam apa Dok? Tadi sempat Dr. Fani kan juga dijelasin ada yang kardio, ada juga yang strength training. Saya boleh dong dibantu? Ini loh. Coba dokter kirim dulu deh videonya. Aku kirim ya. Boleh. Ini kemarin kita udah
ini kasih gerakan-gerakan. Oke. Ini aku kirimin ke kamu, Mas. Itu di mana ya, Dok ya itu? Oke. Udah? Udah? Udah terima? Yes, Oke. langsung dua-duanya, laptop dapat, handphone dapat. Ah. Langsung dijelaskan, Dok. Ini gerakan apa aja yang penting untuk kita melakukan physical activity? Nah, ini kita melakukan physical activity yang di F45 itu adalah dengan konsep functional. Oke, Jadi gimana dengan tuh maksudnya? functional training. Jadi konsep functional training itu adalah kita memperbaiki atau supaya otot-otot kita ini berfungsi dengan baik. Diaktifkan gitu. semuanya gitu? Diaktifkan dan dioptimalkan. Oke, Ya, true. dioptimalkan fungsinya gitu. Kadang-kadang kan ada orang cuman hanya angkat-angkat aja gitu kan, tetapi postur dan gerakannya itu tidak dibenarkan gitu ya. Yeah. Nah, ini salah satu gerakannya ada 6 gerakan ya. Jadi mulai dari warming up, terus kemudian itu menggunakan medicine ball ya, ada medicine ball. Terus kita melakukan gerakan mengangkat medicine ball-nya. Terus kemudian juga menggunakan menggunakan alat yang equipment yang sangat sederhana sih sebenarnya. Yes. Jadi tidak perlu sebenarnya kita olahraga itu di tempat yang terlalu full of equipment ya. Tapi kita bisa memiliki equipment yang sederhana. Tapi maksimal Yang fungsinya. yang benar. bisa kita pergunakan untuk olahraga gitu. Jadi kita bisa olahraga di rumah atau mungkin olahraga bersama dengan teman gitu ya. Karena itu akan sangat memberikan semangat dan motivasi gitu. Nah, di sini di video ini juga menunjukkan ada gerakan untuk warming up dan untuk resistance training ya terutama. Gerakan inti itu ya. Gerakan inti di resistance training. Lalu juga cardio gitu di situ. Jadi gerakan-gerakan ini kalau misalkan kita melakukan kayak seperti gerakan plank gitu ya, gerakan plank, terus mountain climber gitu, itu sudah cukup melatih area core kita. Ya, area core kita ini kan sangat penting ya, karena ini yang letaknya visceral fat di dalam situ. True. Gitu. Jadi dengan kita melatih area core ini, maka itu akan membawa kita sampai ke usia tua pun itu bisa lebih tahan ya. Oke. Seperti itu. Karena fokusnya juga di center Karena ya, Dok ya. fokusnya di center. Betul. Yes. Ini ada juga gerakan-gerakan yang pakai stick. Ya. Kemudian tinggal naik ke tangan ke atas, kemudian diputar ke belakang sebentar. Ini sebenarnya yang bisa kita temukan di rumah juga. Betul. Iya kan, Dok ya? Nggak perlu pakai alat-alat yang di gym-gym. Betul. Yang kita tahu yang harus nunggu ngantri gitu kan ya, Dok ya. Apalagi pandemi kan, susah gitu. Tapi kalau ini simple ya ini simple banget. Game 45 ini ya, Dok. Iya, jadi di situ dalam 45 menit kita berolahraga itu sudah banyak sekali mengeluarkan kalori ya. Terus kemudian juga membantu tubuh kita itu untuk aktif. Yes. Dan setelahnya otomatis pastikan kita merasakan adanya perubahan ya. Kalau kita lakukan itu berulang-ulang, maka apa yang kita harapkan, goals kita untuk menjadi lebih well, mungkin yang tadinya nggak bisa gerak nunduk-nunduk gitu. Terus tiba-tiba karena dengan sering berlatih dan konsekuen ya, dan konsisten juga ya. Nah, itu akhirnya bisa lebih terperbaiki gitu posturnya. Terus kemudian terjadi pembentukan otot juga gitu. Benar. Ini memang waktunya dikasih 45 menit. Hanya 45 Optimalnya menit. di situ. Iya. Tanpa foto-foto ya, Dok? Oh, enggak. Karena Tanpa ngechat juga. Enggak bisa. Nggak bisa ya? Soalnya itu udah ada sistemnya. Oke. Jadi gerakan-gerakan ini sudah ada waktunya. Jadi setiap satu gerakan itu sudah ada sesinya. Jadi repetitionnya itu terlihat sekali sih. Gitu. Jadi kenapa saya memilih menggunakan F45 ini karena itu tadi, karena functional sekali gitu. Jadi tubuh kita bergerak, kita tidak tergantung sama orang lain di sekitar kita ya. Benar. Jadi kita benar-benar terfokus pada olahraga yang ada di depan kamera, ada di depan layar gitu. Ada pendampingnya atau enggak, Dok? Ada, tentu pasti ada. Jadi di sini kalau misalkan kayak saya di program yang healthy lifestyle itu, saya juga
saya juga mendampingi gitu loh. Baik. Karena kalau kita tidak mendampingi, kan pasiennya atau kandidatnya ini tidak lebih pede ya. Jangan Gitu. dilepas dong, kan baru juga olahraga gitu ya dok ya, Iya, memang harus didampingin. benar. Jadi nggak bisa ditinggal sendiri gitu. Betul. Jadi ya otomatis harus didampingin. Terus kemudian oleh coachnya juga akan perhatikan gerakannya ini udah benar atau enggak gitu. Jadi diperbaiki. Dan nanti kita juga akan lebih bahas lagi detail seperti apa fungsi dari olahraga itu, karena kabarnya olahraga itu bisa jadi antidepresan. Oh iya, Nah, betul. akan dijawab oleh Dr. Fani nanti setelah beberapa pesan berikut ini. Kawan Merdeka, balik lagi di Glam Talk. Kalau tadi sudah kenalan dengan F45 itu ada di Citraland ya dok ya? Ya. Jadi nanti bisa ketemu Dr. Fani di sana, bisa join juga kelas-kelasnya. 45 menit saja sehari udah langsung tahu goalnya Anda mau kemana. Mau sehat langsung ke sana. Dan kalau ngomongin soal olahraga juga, kawan Merdeka, kita tahu bahwa banyak orang yang rajin olahraga. Lihat deh nanti kalau Anda jalan-jalan di gym atau bahkan ketemu teman-teman di lapangan, itu wajahnya kayak sumringah, bahagia, sejahtera, lupa hutang, lupa kalau ada ini itu gitu kan, anak istri di mana, yang penting olahraga bahagia gitu. Ini ada katanya dengan salah satu istilah yaitu antidepresan. Jadi olahraga ini ternyata katanya bisa jadi antidepresan. Ini gimana sih dok? Ya memang olahraga itu benar sekali soalnya bisa meningkatkan mood ya, meningkatkan mood. Tetapi kalau dari mood bahagia ya, ya. bukan Tapi mood dari swing. secara medisnya olahraga ini, contohnya olahraga lari ya. Nah itu dengan kita melakukan olahraga lari hanya kurang lebih sekitar 10 menit aja gitu ya, itu sudah membuat perubahan mood gitu. Kalau misalkan sudah kita lanjutkan menjadi 30 menit dengan olahraga lari, itu setelahnya akan yang terjadi itu adalah peningkatan hormon endorfin. Tubuh mengeluarkan hormon endorfin, yaitu happy hormone. Gitu. Nah, happy hormone ini bisa membuat segala nyeri di badan kita itu berkurang gitu. Jadi itu yang disebut dengan antidepresan, karena salah satunya kalau kita melakukan olahraga lari, nah ini akan membuat tubuh kita itu menjadi lebih aware, jadi menjadi lebih aware terhadap apa yang terjadi di organ tubuh kita. Contohnya misalkan kita lari terus kemudian kita ada nyeri di salah satu area gitu. Nah itu setelah berlangsung kurang lebih sekitar 30 menit, rasa nyeri itu akan hilang. Gitu. Dan itu saya mengalami sendiri ya. Dan mungkin teman-teman pelari juga mengalami seperti itu ya. Bahkan mereka akan ingin lagi berlari adalah untuk supaya menikmati momen sensasi pengeluaran dari hormon endorfin itu tadi. I see. Gitu. Jadi hormon kebahagiaannya keluar. Pantasan kalau misalkan Kawan Merdeka nonton acara-acara atau film-film drama, itu kalau lagi ada masalah langsung dibuat lari olahraga, depresinya hilang. Iya, bukan lari dari kenyataan ya. Bukan, kalau itu bonus aja ya. Dok, tapi beneran nih, ini kalau misalkan untuk ternyata lari aja atau sebenarnya ada olahraga lain? Katakanlah kalau lari kan kardio tuh. Iya. Kalau untuk olahraga strength training atau apakah itu juga bisa jadi antidepresan? Beda sih. Beda. Karena kalau kadang-kadang olahraga yang seperti strength training gitu ada peningkatan hormon stres, hormon kortisol. Soalnya angkat gitu. beban jadi juga. iya, jadi ada rasa sakit di tubuh gitu. Jadi berbeda memang. Jadi tetapi kalau olahraga itu kita lakukan kombinasi ya, tentunya pasti ada juga pengeluaran hormon endorfin itu tadi, Mas. Jadi ya tidak hanya olahraga lari sih ya, tetapi ada olahraga yang lain juga, misalkan berenang, bersepeda, itu juga sama, itu karena jenisnya kardio ya. Jadi kalau dengan kita mau berolahraga kardio itu jauh lebih meningkatkan mood dan lain-lainnya ya, karena oksigennya yang dicapai itu lebih banyak. Oke, gitu. Jadi lebih banyak yang masuk, lebih sehat lagi gitu karena O2-nya udah banyak masuk ke dalam tubuh. Betul. Nah ini dok, ini juga saya kaitkan tentang olahraga itu ternyata bisa membantu untuk tidur lebih nyenyak. Ini tekniknya kayak gimana sih dok? Ya, pada saat kita berolahraga itu karena adanya pengeluaran hormon endorfin dan misalkan kita lakukan di pagi hari ya, itu hormon serotoninnya juga meningkat. Nah, pada saat itu
tubuh kita kan akan lebih lebih aktif ya, lebih aktif. Dan pada saat malam hari itu akan fasenya itu bisa lebih cepat untuk bisa terjadi deep sleep. terjadi peningkatan hormon melatonin. Gitu. Nah, hormon melatonin ini juga kan diproduksi saat kita olahraga juga. Tetapi pada saat maksimalnya itu pada saat kita sudah menjelang mau tidur. Gitu. Baru dia akan mulai diproduksi lebih banyak lagi. Gitu. Baiklah. Dan akan lebih banyak lagi pada saat kita tidurnya dalam. Deep sleep itu. Deep sleep. Iya. Oke, sudah tahu Kawan Merdeka bagaimana tekniknya? Silakan olahraga, ada pilihannya, strength training, cardio gitu ya. Dan nanti coba di segmen berikutnya kita akan membahas tentang kaitan pola makan versus olahraga, mengaturnya bagaimana, dan kalau Anda belum olahraga, cara memulainya seperti apa. Cuma di Glam Talk. Kita masuk di segmen terakhir di Glam Talk kali ini masih bersama dengan Dr. Fani Manudin, MBiomed AAM. Nah, kalau tadi sempat kita bahas olahraganya nggak cukup, tapi juga harus mengatur pola makan. Kalau olahraganya banter dok, ternyata pola makannya ngawur juga goalnya nggak kecapai ya sebenarnya. Iya betul. Kalau misalkan olahraganya banter, terus makannya itu dikurang-kurangin gitu ya dengan maksud supaya bisa lebih cepat kurus, justru malah membuat tubuh itu tidak bisa baik ya, tidak bisa well gitu loh. Karena apa? Karena nutrisi itu dibutuhkan oleh tubuh pada saat kita sehabis olahraga. Jadi kalau kita habis olahraga ini kan harus memerlukan nutrisi yang untuk merecovery. Jadi recovery dari nutrisi yang kita berikan pada tubuh itu adalah nutrisi yang sumbernya harus bagus gitu, berkualitas. Bukan asal makan. Contohnya ya harus misalkan mungkin ada protein yang cukup ya, terus kemudian komponen karbohidratnya juga yang sehat dari sayur-sayuran, kurma, terus kemudian dari nasi merah dan ubi-ubian ya, yang gluten free ya. Baik. Nah, terus juga pada saat kita habis olahraga itu kan biasanya lebih cepat lapar ya. Harusnya biasanya makanannya pun juga asupannya bisa lebih banyak gitu. Nah kadang-kadang itu kayak lepas kontrol gitu loh dok. Jadi kayak aku olahraga udah sejam lebih nih, berarti nanti balas dendamnya makan enak, ngawur dan sebagainya. Nah, itu artinya salah kan meskipun itu ada carbo loading juga meski. Iya tetap salah. Karena apa? Karena kita tidak memperhitungkan waktu untuk tubuh itu menerima makanan atau nutrisinya dengan benar gitu. Jadi paling tidak 1 jam setelah kita olahraga baru kita boleh mengkonsumsi makanan, dan itu pun sebaiknya adalah konsumsi makanan yang bernutrisi. Ada urutannya nggak? Atau buah dulu makan atau langsung makanan berat? Sebaiknya sih memang kita dengan sesuatu yang simple dulu ya. Jadi misalkan mungkin simple carbs dari buah itu boleh. Terus kemudian baru kemudian nasi, karbohidrat, protein dan lemak gitu ya. Semakin simple apa yang kita makan, maka tubuh ini juga akan lebih tidak terlalu berat kerjanya. Karena kan kita, dan setelah itu 2 jam setelah itu tubuh sudah memetabolisme semua nutrisinya, maka kita bisa istirahat, bisa mungkin tidur antara take a snap ya, kalau dibilang ya kadang-kadang tidur sebentar gitu. Nah jadi kurang lebih sekitar 10-15 menit. Oke, itu lebih dari cukup ya. Kalau kelamaan nanti bablas, Kawan Merdeka keenakan Anda nanti kalau tidur terus habis makan ya. Oke, kemudian berikutnya kalau misalkan Kawan Merdeka merasa bahwa ini bagus nih materinya. Lantas bagaimana dok saya memulai, Kawan Merdeka juga memulai untuk berolahraga? Bagaimana caranya, bagaimana kayak memberikan mindset kita, ayo kita harus rajin olahraga itu kayak gimana? Itu sebenarnya kan kita harus tahu ya bahwa itu waktu yang diberikan ke kita ini kan sebenarnya sama aja ya. Terserah kita mau berakhirnya di mana gitu ya, Mas. Mau berakhirnya kira-kira di rumah sakit atau mau berakhirnya di berakhirnya itu pas liburan aja dok, enak gitu kan, sehat lagi gitu ya. Jadi lagi tidur terus sudah kita hilang gitu aja ya. Lebih nyantai gitu. Nah ya itu tadi, kita kan nggak bisa menunda waktu. Kalau semisal kita masih punya waktu untuk melakukan olahraga, ayo kita lakukan olahraga 10-15 menit dengan steps, small steps.
ya kita bisa lakukan olahraga yang ringan-ringan dulu, menggerakkan tubuh kita, terus kemudian merasakan apa yang terjadi dalam tubuh kita gitu ya. Dan setelah itu baru kita bisa berlanjut ke metode yang lebih baik lagi. Nah, ya tentunya pasti semua itu pasti ada manfaatnya gitu. Jadi ya mulailah dari sekarang ya, mungkin tidak ada kata terlambat ya untuk melakukan olahraga atau melakukan physical wellness itu tadi. Daripada tidak sama sekali ya dok ya? Daripada tidak sama sekali. Oke, ini terakhir ya sebelum nanti dokter ngasih closing statement. Kalau misalkan ada gangguan kesehatan, ini gimana olahraganya dok? Ya, tentunya pasti harus diatasi ya gangguan-gangguan kesehatan tersebut. Terus kemudian harus di-maintain, dikontrol dengan baik ke dokter yang memang kompeten di bidangnya. Lalu juga bisa memulai dari perbaikan lifestyle-nya dulu, dari nutrisinya dulu mungkin, dari makanannya, lalu juga dari pola olahraganya seperti apa. Kalau misalkan orang yang sakit jantung dan hipertensi kan mungkin nggak bisa olahraga yang terlalu ekstrim ya. Jadi pasti pilihan-pilihan olahraga ini sangat tergantung dengan kondisi kesehatan juga. Dan gitu. Harus dikonsultasikan ke expert atau ke dokter ya. Oke, baiklah. Dokter Van, ini terakhir ada beberapa event yang akan terselenggara untuk mungkin bulan ini, bulan depan, atau planningnya kayak gimana aja di Hai Dokter Van? Oh ya, di Hai Dokter Van memang kita akan banyak event untuk mendukung ya ke physical wellness ini. Salah satunya di akhir Juni ini Mas, yaitu kita event bersama Novotel Samator ya di Surabaya Timur itu untuk melakukan yang namanya Summer Spark Yoga. Nah, Summer Spark Yoga ini uniknya adalah kita mengedepankan yoga untuk GERD. Oke, GERD itu yang GERD lambung, itu masalah untuk lambung ya? Masalah pencernaan ya. Jadi nanti kita akan melakukan yang namanya GERD awareness untuk teman-teman siapapun yang mau ikut bergabung boleh. Slotnya kayaknya tinggal sedikit lagi. Bisa langsung cek di Instagramnya aja kali ya dok ya? Iya, tapi kayaknya nggak tahu deh, udah habis kayaknya. Baiklah, peminatnya cukup banyak. Mungkin ini yang season 1, season 2 mungkin ada gitu ya dok ya. Oke, apalagi dok untuk kedepannya lagi? Selain bersama dengan F45 juga ya dok yang nanti? Nanti akan bareng juga dengan F45 di programnya Healthy Lifestyle with Dr. Van. Nah, itu juga kita akan melakukan namanya perubahan program dari healthy lifestyle ini untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih healthier, tetapi dengan coaching ya, jadi dengan metode coaching. Jadi gitu. Ada program-program yang nanti bakal di-blast juga di akun Hai_Dr. Nah, kalau ngomongin soal after exercise kan kadang-kadang kita perlu asupan yang membuat kita lebih bernutrisi lagi gitu dok. Habis olahraga capek gitu, enaknya makan apa ya? Ini loh, bisa pakai ini juga. Itu adalah? Ini adalah Orvik Power Bar. Saya boleh ngambil ya dok? Ya. Nah, ini Orvik Power Bar. Mau dibuka? Boleh dokter. Tapi boleh. Masih pakai masker ya? Enggak apa-apa, dilihatin aja. Ini kalau lihat dari ukurannya ini, netnya 45 gram ya dok ya? Berat. Ini tuh kalorinya tinggi loh mas. Ya nggak tinggi-tinggi banget sih ya, 115 kalori. Dan ini cukup after exercise itu kita mengkonsumsi karena dia hanya terdiri dari karbohidrat kompleks gitu dan proteinnya juga dari nut and seeds. Gitu. Ada berapa rasa nih dok? Ini dark coklat dan mixed nut and seeds. Jadi ini kalau misalkan mungkin yang kadang-kadang kan kalau kita tengah-tengah lapar gitu, nggak sempet buat makan, atau lagi sibuk banget, mungkin ngerjain tugas atau ngerjain apa ya. Nah itu bisa pakai ini untuk bisa lebih tahan ya. Katanya deh ada emergency snack. Bener. Kalau misalkan olahraga buat gajal perut aja, ini bisa pakai ini gitu ya. Apalagi kalau lari jauh. Nah kadang-kadang kalau lari jauh kan bisa diselipin tuh di tasnya ya. Nah kalau kita pelari kadang-kadang kan juga nggak bisa bawa macam-macam kan. Yang sepedaan juga sama. Yang sepedaan juga kan paling cuma tinggal dimasukin aja kan di belakang gitu.
ya ini sangat membantu sekali. Oke, intinya nggak melulu pisang yang dibawa ya. Karena kalau udah kena runner dan juga cyclist ya, biasanya pisang yang dibawa kemana-mana. Ini nggak power bar aja yang dibawa gitu. Jadi lebih mudah, simple, gigit aja kayaknya bikin kenyang lama ya dok ya? Kenyangnya cukup lama kok. Oke. Ya. Cek langsung di mana nih dok? Lama. Instagramnya atau nanti ordernya? Bisa di orfik.id. Ya, terus kemudian juga mungkin bisa cek semua informasinya di @_doktervan. Oke, baik. Di marketplace juga ada ya? Ada, di Shopee juga ada. Oke, silakan hunting langsung, lumayan olahraga, sudah ada yang ngejel perut. Jadi sehat lagi gitu. Jadi ada aman gitu olahraganya, nggak takut mikir yang aneh-aneh nanti makanannya gimana ya. Ada power bar di sini. Kalau gitu, Dokter Fani terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah berbagi kepada kita tentang hidup sehat khususnya di physical wellness. Dan untuk kawan Merdeka jangan lupa untuk follow Instagramnya di @hi_doktervan dan juga Instagram pribadi beliau di @dokterfani_imanudin. Dan jangan lupa follow juga Instagram kita di @merdekafm. Saya Paul Bastian pamit, sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.